Oke sahabat podcast Musirawas mantap, Musirawas mantap, maju mandiri bermartabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bupati Musirawas Ibu Hajar Anda Mahmud beserta rombongan yang kita hormati dan kita muliakan, ini yang bupati sekarang, ada lagi hadir alhamdulillah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bupati Musirawas juga tahun 2004, Bapak Haji bin Wamin. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, telah hadir juga di tengah-tengah kita dai yang tak asing lagi untuk wilayah Silampari dan kabupaten tetangga, Ustadz Aidil Fitri Shah Musa LC. Kita tepuk tangan dulu untuk beliau. Biar ceramahnya kayak semangat kalau ditepui. Bersama juga hadir sama beliau ini nanti insya Allah Qori Internasional Ustadz Dedi Irama yang gak asing lagi, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Iya, makin semangat ngaji. Hadir juga tim percepatan pembangunan Kabupaten Musirawas yang biasa disebut staf khusus Bupati, itu Kak Kanda Ismul Yahya, karena yang tuan acara mitra kerja beliau sama-sama staf susira Ibu Hajar Tamardia, Ketua Karang Taruna Kabupaten Musirawas hadir juga. Kemudian segenap para kepala OPD, camat yang bersempatan hadir, para sesepuh Kabupaten Musirawas yang mungkin tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tak ketinggalan kami hormati. Hadir di tengah-tengah kita juga Ketua DMI Kabupaten Musirawas Manda Haji Idham Khalid atau Mang Cik Dioso, Wakil Bupati Musirawas tahun 2005-2010 ya. Wakil Bupati tahun 2005-2010 Ibu Haja Ratnawati Ibu Wamin. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillah. Dan tak ketinggalan juga hadir sepuh kita juga Manda Haji Tamrin Hasan, pengusaha sukses. Amin ya rabbal alamin. Kemudian segenap keluarga besar Mahmud Amin yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan keluarga besar Pasirah Umar Hasan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang kita hormati dan kita muliakan, serta segenap hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir di kediaman yang penuh sejarah ini dalam rangka memenuhi undangan Ibu Hajarita Mardiah
beliau ini sedang berbunga-bunga, sedang berbahagia. Ini nak menyambut kelahiran Cucung Bahal. Cucung Bahal beliau ini alhamdulillah sudah dikandung 5 bulan oleh istri Kanda Tawin ya, yang bernama Ayunda Widya Tawin. Dan syukuran beliau ini, anak beliau yang pertama sebelum ini lado namanya Ataya Aislin Kholifa 6 bulan. Alhamdulillah langsung dapat lagi. Amin ya rabbal alamin. Bangganya dapat Cucung Bahal. Alhamdulillah. Yang syukuran kita ini mendoakan semoga yang dalam kandungan 5 bulan ini lagi lahir dengan sehat, selamat ya. Ibu dan anaknya juga sehat dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus juga namanya anak yang soleh-soleha, tak lupa dengan para leluhur. Dalam kesempatan ini kita juga mengadakan acara ruahan mendoakan para leluhur-leluhur keluarga besar ini untuk almarhum dan almarhumah. Yang pertama almarhum Haji Mahmud Amin bin M. Amin Muhammad Amin. Yang kedua almarhumah Hajjah Amdiah binti Mantap. Mantap kak jadi sih kak jadi bupati kan. Pangeran Mantap. Berkah almarhum. Kemudian kita doakan juga keluarga almarhum Haji Umar Hasan bin Ali Reki. Kita berdoa juga untuk almarhumah Hajah Nindah binti Tarsusi. Kita berdoa juga untuk almarhum Haji Prabu Laksana Jaya bin Mahmud Amin. Ini kayaknya suami tercinta saya. Semoga bahagia di alam sana. Kita doakan juga untuk almarhum Muhammad Rusdi bin Raja Guru Marga. Orang tuanya Ayu Widya. Amin ya. Semoga beliau juga bahagia di alam sana. Amin. Baik, mari kita awali acara kita siang menjelang sore ini dengan sama-sama membaca ummul kitab. Kita kirim Fatihah untuk almarhumah yang telah kita bacakan tadi semuanya, dan juga untuk kaum muslimin. Syai'ulillahi lahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga acara kita dengan lancar. Selanjutnya mari kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Dedi Irama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور
وذكرهم بأيام الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dedi Rama yang telah melanturkan ayat suci Al-Quran. Beliau ini adalah Qori internasional, pernah dikirim mewakili Indonesia di MTQ Internasional Kuwait pada tahun 2018, dan beliau diminta tolong oleh Ibu Bupati Wajarana Mahmud untuk memajukan Al-Quran di Kabupaten Musirawas. Beliau ditunjuk sebagai Ketua Lembaga Pembinaan Rumah Tahfiz Quran Kabupaten Musirawas, dan semoga ke depan berkat kerjasama kita semua Musirawas semakin harum di kancah provinsi maupun di kancah nasional bahkan internasional. Amin. Barokah Al-Quran. Di bawah kepemimpinan Ibu Bupati Bu Hajaranah Mahmud, umatnya Musirawas. Tepuk tangan. Kita doakan sehat selalu. Mantap, Musirawas. Mantap. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan mewakili keluarga yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Ibnu Amin. Kepada beliau kita persilakan. Oh ya, alhamdulillah hadir, selamat datang. Ini juga Ibu Bupati sudah hadir, Ketua PKK Kabupaten Musirawas di tengah-tengah kita. Ya, acau kampanye bayar. Oke, jurkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal ba'd. Aku nak nyandar wae. Hari Rabu rajin dengan ibu-ibu ni. Ibu ni cantik kalau jangan. Ada dua sebelum pidato itu merupakan ikon kita di Indonesia ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, kepada kedua ini tidak sahabat camat ya, yaitu salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat beliau itu kita dapat iman dan dapat Islam. Beliau Rasulullah yang mengkhawatirkan kita, Rasulullah yang senantiasa merisaukan kita jangan sampai kita sesat, salah jalan, masuk neraka. Itulah. Jadi beliau sangat bangga kalau rami-rami ini di belakang beliau rami-rami berbaris masuk surga. Betul lah. Sehingga beliau Rasulullah sangat mengkhawatirkan sama ucap wali kota atau sama ucap bupati, takutnya kalau warganya kena COVID, takutnya jangan sampai wabah COVID itu cuma 3 daerah. Kamu itulah. Tapi Rasulullah lebih risau lagi, selalu risau, selalu khawatir. Oh, bayi yang terakhir lahir di dunia ini pun nanti jangan sampai terkolok semua setan iblis laju masuk neraka ya kan. Apa demikian? Bayi yang terakhir saja nanti Rasulullah mengkhawatirkan, merisaukan jangan sampai masuk neraka, masuk neraka. Kalau Rasulullah, kalau kita pun ada, kita bikin cicit, kita cucu, kita boneng, kita pun ada. Tidak lagi ya, paling-paling sampai cucung baik, paling tua cucung baik paling. Tapi di bawah cucung lagi apa tuh, cicit, cocong, memek, boneng. Kadang kita perhatikan baik, tapi tidak dikhawatirkan macam 10 ratusan generasi Rasulullah masih mengkhawatirkan gitu. Betul kan?
Oleh karena itu kita sampaikan lagi salawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pendek lah. Kita nak masuk bulan suci Ramadan. Sekarang kita ruahan ini apa Pak Dum? Pak Dum pula. Mak Dum. Ruahan. Ini kan pada bulan itu Saban, bahwa kita ini nak bulan Ramadan atau ruahan kayak tahu boleh. Ruahan itu kita mempersiapkan diri bulan suci Ramadan. Kalau masih ada yang kotor-kotor dikit kita sucikan. Jadi istimewa mendoakan juga mak gitu, nenek gitu, laki gitu, kakak gitu ya. Minta maaf, doakan juga ya, sehingga kita masuk bulan suci Ramadan ini kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaget kiranya kita pikir itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang semuanya semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu baik. Tadi bersyukur juga sekarang ini aduh perintah ya. Saat aku masih di situ. Jadi ini Ananda Widya Samubatrin ini nak dapat anak kedua, cucu kedua yang namanya Asa apa? Ayah sudah 6 bulan. Yalah pokoknya Allah. Pilihlah nama anak cucu itu nama-nama yang baik sebagai doa ya. Misalnya ya, jok nama Ibnu Amin. Ibnu itu seorang anak. Itu yang dapat dipercaya. Betul lah? Kamu percaya tak sama aku? Ibnu Amin. Ibnu seorang anak. Itu yang percaya. Nah, kamu harus percaya sama aku. Betul lah? Itu pula cucu. Lagi cucu. Oh yang bagus-bagus dong. Jangan apa itu Johnny Mark ini misalnya McDonald misalnya. Nah jadi ini sekarang sudah 5 bulan nak menunggu cucu yang kedua. Mudah-mudahan Widya sehat terus. Biasanya 7 bulan biasanya kalau Jawa tuh. Ini bukan Jawa, kita Pancasila seluruh suku. Jadi pokoknya yang jelas kita sini bersyukur mudah-mudahan Widya lahir anaknya kedua. Yuk kita dapat cucu yang kedua ya nak. Yuk semua dari Jakarta banyak ini. Pak Jerry dari Jakarta, Pak Tamrin dari Lembang, Pak Yahya dari mana? Dari mana-mana pokoknya kita nih. Raya kita nih, itu baik saya sampaikan. Semoga kita ini masuk bulan suci Ramadan ini dengan hati yang ikhlas menerima. Kita semoga dalam bulan suci Ramadan ini Allah berikan kekuatan dan maghfirah dan apalagi pokoknya kalau ya lah ya, termasuk rezeki yang murah rezeki ya lah. Termasuk yang masih punya utang dilunasi segala utang ya lah. Termasuk yang agak sakit dikit disehatkan, betul kan? Termasuk yang naik haji umroh supaya cepat berangkatkan. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita beri aplaus dulu untuk orang tua kita Bapak Haji Berwamin, luar biasa. Bangga Ibu Hajar Nawati. Wah, alhamdulillah lagi itu sehat walafiat. Aman Bu pokoknya kemarin kami ke Lampung sama beliau itu bertiga semobil sama Ustadz Dedi. Beliau luar biasa. Tak ngerti ngeluh-ngeluh sakit perut apa tidak, pokoknya sehat luar biasa. Perjalanan PP Lampung hadir di acara yang dihadiri oleh Pak Presiden dan Wakil Presiden, pembukaan apa itu NU itu Munas NU. Beliau sehat. Wah luar biasa, tepuk tangan. Dan alhamdulillah tadi Pak Ibu jenguk ada Ibu Rina, umaknya
di Muringau. Umat Ringau, umat Musirawas ada galo. Alhamdulillah. Pak juga, Pak Ringau, Pak Musirawas ada galo. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk beliau-beliau. Semoga beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin Ringau maupun Kabupaten Musirawas. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti, acara doahan dan syukuran. Yang pertama akan kita bersama-sama membaca surah Yasin. Yang kedua nanti mendengar ceramah, tausiah. Untuk memandu mengkhalifai surah Yasin, dimohon berkenan Ustadz Haji Dasril. Beliau ini adalah staf Kesra Kabupaten Musirawas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama membacakan surah Yasin. Kita mendoakan semoga yang pertama acara ruahan dan tata kesyukuran 5 bulan kehamilan Ibu Widya Tawin, cucunya Ibu Haja kita. Kemudian yang kedua, kita mendoakan semoga almarhumah ahli bait ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, iman dan Islamnya, sehingga nanti semuanya mendapat husnul khotimah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi kamil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم نجعل أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا المرحومة Haji Mahmud Amin bin Muhammad Amin, Hajjah Ambiyah binti Mantap, Haji Demar Hasan bin Ali Rekan, Hajjah Ningwab binti Tarsusi, Haji Prabu Laksana Jaya bin Mahmud Amin, Muhammad Rusdi bin Raja Guru Marga. Dikira bil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad
حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضربهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا لي هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء
فطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه بنطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, langsung kita memasuki acara selanjutnya dalam agama sekaligus nanti mohon doa, langsung mulai berdoa ini kepada yang terhormat Ustadz Aidil Fitri Syah Musa Elsin, pimpinan Pondok Pesantren Misro Arafah Lubuk Ridau. Kepada beliau dengan hormat waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala zaman Sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah wa rahmah wa ja'ala hadhihi al-majlis nabiyya min al-maghfirah wal afiyah amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, tentu unsur pejabat pemerintah Kabupaten Musirawas, dalam hal ini hadir di tengah-tengah kita Ibu Bupati Kabupaten Musirawas serta Ketua Penggerak TPPKK Kabupaten Musirawas Ibu Haja Ratna Mahmud dan Bapak Haji Reza, yang mudah-mudahan beliau berdua ini Allah berikan kekuatan zahir dan agar dapat membawa masyarakat Kabupaten Musirawas kepada ila siratal mustaqim. Tentu yang dimuliakan Allah, unsur pejabat pemerintah, kepala dinas, kepala bagian, kepala badan, kepala instansi, dan ada beberapa unsur pejabat pemerintah. Di antaranya ada staf ahli Bupati, staf khusus bagian percepatan pembangunan Musirawas, Kanda Ismun Yahya, dan sekaligus mantan anggota DPRD Kabupaten Musirawas. Dan juga yang dimuliakan Allah, Bapak Tamrin selaku penggerak ekonomi umat, ya,
dan tentu sesepuh kita yang paling kita banggakan, Bapak Haji Ibnu Amin. Dan mudah-mudahan seluruh pejabat ini dan para mantan-mantan pejabat, saya yakin dan percaya sudah memberikan gerakan terbaiknya untuk kota dan kabupaten ini. Ustadz-ustadz dan para serta para bapak-bapak, ibu-ibu, aku ini agak pindah sini, tidak terjenguk ibu-ibu. Jadi malam siang ini atau sore ini yang paling berbahagia tentu Ibu Hajarita sekeluarga. Mudah-mudahan hajat ini mendapatkan karunia anak si buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, yang diharapkan adalah anak soleh dan soleha yang akan mendoakan orang tuanya. Tidak bisa dipungkirkan bahwa anak ini adalah karunia, sebuah titipan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Lahirnya menjadi berkah, sebuah pengharapan dan penantian ketika kita berumah tangga. Tidak ada yang lebih diharapkan ini Bapak, kecuali mendapatkan buah hati dan keturunan. Dapatnya sebagai ujian, tidak dapatnya juga sebagai ujian. Tentu yang paling berbahagia Kando Tawin beserta istri. Mudah-mudahan anak yang dikandung ini menjadi buah pengharapan dan cahaya yang paling berharga nanti setelah lahir. Jadi kalau ini anak adalah sebuah cahaya, tentu yang akan menerangi kegelapan di dalam setiap relung-relung kehidupan kita. Jadi kalau bisa aku analogikan bahwa yang bergerak di dalam rahim sekarang itu sudah ditiup ruh 5 bulan kandungan. Di dalam beberapa kitab Wahbah Zuhair dan beberapa kitab turas dan dalam ilmu fikih ada 4 tahapan di dalam kandungan seorang ibu yang sedang mengandung. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan berputarnya sahibul buwaidah. Kalau bahasa kita Kando Tawin sperma. Sahibul buwaidah itu berada di dalam rahim selama 40 hari. Kemudian sperma itu akan berubah 40 hari kedua berubah menjadi dima. Dima itu adalah darah yang menempel di dinding rahim, dan 40 hari ketiga dima itu berubah menjadi nutfah. Begitu kata Al-Quran, nutfah adalah daging yang menempel atas kuasa Allah yang berbentuk sebagai janin. Kemudian 40 hari keempat barulah nutfah janin itu Allah tiupkan ruh. Kalau sudah Allah tiupkan ruh, berarti yang dalam kandungan ini sudah bergerak dan sudah tahu. Kalau itu bergerak berarti ada panca indera yang Allah ciptakan. Pertanyaan di dalam Al-Quran, panca indera apa yang dalam kandungan itu yang pertama kali Allah ciptakan? Ada 2 kata Quran. Yang pertama as-sama'u, yang kedua al-basar. Yang pertama pendengaran dan yang kedua penglihatan. Ayo David ya, percaya tidak percaya ini uji Allah. Kalau kamu tidak percaya bangkir Tuhan. Berarti umur kandungan 5 bulan anak lah baca dengar, lah baca tengok. Dia baca dengar apa yang dicakap maknya. Dia baca tengok apa yang digawe baknya. Manfaatnya pagi petang joget dengan bituan tempel nggak rusak udah. Jadi kalau telinga lah baca dengar, mulut lah apa mata lah baca melihat, maka di dalam Universitas Zamalek di Mesir itu ada sebuah penelitian. Saat ada 2 orang perempuan mengandung dalam usia kandungan yang sama, yang satu didengarkan ayat Al-Quran, yang satu didengarkan lagu klasik. Ketika dia lahir hasilnya berbeda. Umur 3 tahun yang diperdengarkan Quran, anak itu hafal Quran, maka muncullah namanya Husain Tabak. Umur 3 tahun hafal Al-Quran. Yang lagu klasik puji wong zaman modern, baca budak itu tenang, tergantung lagu. Mantak lagu goceng garong nyakar budak. Nah jadi dalam kandungan ini perdengarlah kata yang baik. Mudah-mudahan Kando Tawin pagi petang baca Quran, pagi petang disimakkan ayat itu. Kalau memang tidak baca maconya Pak Ustaz, MP3 zaman kini lah canggih. Ya, putar pagi petang, dengarkan anak-anak gitu di dalam kandungan. Itu yang kita harapkan. Ketika nanti 9 bulan 10 hari sampai pada anak itu lahir, Kando Tawin jangan nyuruh orang lain, ujung bidang ke anaknya atau lanang atau perempuan. Dalam Musnad Imam Ahmad, azankan telinga kanan, komatkan sebelah kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa mesti diazankan? Padahal budak itu baik.
Kita sedang bicara dengan anak. Seorang ayah yang di depan, yang mengazankan anak ketika keluar dari rahim ibunya, yang masih basah, uratnya masih melilit, ususnya masih melilit, badannya masih basah keluar dari rahim ibunya, diazankan. Kenapa? Karena ayahnya sedang berbisik dengan anak. Di saat hari ini nak, tangan engkau belum sanggup menggenggam. Udah bayi itu baru lahir belum baca enggak. Di saat mulut engkau belum baca bercakap, tak bisa nyusul gato-gato. Di saat mata lu baca begitu hebat mengawas, saat telinga pendengaran belum begitu terlalu menyimak, maka ini kubesarkan nama Allah di hadapan. Tapi kata ayahnya, kaget nak, sampai masuk di usia tu, ayah balik macam kau lah. Saat tangan ayah tak lagi sanggup menggenggam karena termakan usia. Saat mulut ayah tak lagi bercakap karena pikun. Saat telinga ayah tak lagi mendengar karena tuli. Saat mata ayah tak lagi melihat karena ram. Maka nak giliran engkau yang tegak di samping ayah membisikkan ke telinga saat ajal datang merenggut nyawa dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi itu yang kita harapkan dengan budak. Kalau kita tinggalkan anak 300 kebun sawit baca dia gadai, ditinggalkan 200 bidang tanah bisa dijual. Kau tinggalkan rumah mewah, hidup berenang di dalam emas bersayap uang kertas, baca dia habiskan. Tapi kalau kau tinggalkan agama di kepala mereka, insya Allah itu yang mengantarkan kita mati husnul. Berapa banyak tujuan, 3 tegak kanan, 3 tegak kiri, sikok tegak ujung kaki. Ayahnya lah kata hot mutusnya nak mati. Bukan nalkin nanti HP, live streaming di Facebook. Halo guys, umat guna lagi sekarang untuk menuju barzah, anak kurang aja. Bukan ditalkin, bukan dibacakan ayat, malah dia berbuat sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Maka kita berharap dengan buah hati ini kata Tawin adalah anak yang akan menghantarkan orang tuanya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan anak yang dalam kandungan ini menjadi buah pengharapan, anak titipan. Kegiatan di depan itu nitip mobil, nitip motor dengan tukang parkir. Saat kita titip motor dan kita ambil, tahu-tahu pot patah, kaca spion rusak, ban bobos. Akhirnya kita marah dengan tukang parkir, kenapa motor kita tidak dijago. Allah titipkan 4 anak dengan gitu. Tidak kita jago. Kapan Allah nak ngambil siko anak bandar judi, 2 tukang nitip jano tetanggo, 3 rusak akhlak, 4 rusak kepribadian. Aku Allah murka dengan kita. Kenapa? Karena Allah titipkan anak. Anak ini adalah amanah. Sesuai apa yang kata Kando Ibnu Amin tadi, amanah. Amin adalah orang yang dipercaya. Maka anak dalam kandungan itu, Kando Tawin dan Ayunda Widya, Allah percaya dengan kalian. Allah titipkan dalam rahim seorang puan, dan melalui rahim itu dilahirkan, dan tentu kasih sayang orang tua tidak bertepi. Sayang orang tua tidak bertepi. Sejak kecil, sejak lahir sampai dewasa, orang tua tidak pernah menganggap kita dewasa. Orang tua selalu menganggap kita seperti anak-anak. Maka kalau masih ada sempat ngurus orang tua, yang di rumah emak sakit, bapak sakit, urus. Karena gitu ini diurus emak sejak bayi, sejak lahir. Kadang tak jadi makan karena kita buang hajat misi. Kadang emak tak pacak tidur karena kita yang meraung di tengah malam. Tapi berapa banyak abad modern ini ngurus emak yang berutuan. Emak yang tua diurus ngomel, berutu. Malah emak dititip dijumpu. Kah hidup kita. 3 tahun 3 kali kita berangkat haji. Tiap bulan kita berangkat umroh Bapak Ibu. Tidak ada nilai kalau seandainya kita ngurus wong tua. Maka kita yang jadi wong tua punya anak, dan kita yang jadi wong tentu punya wong tua. Maka urus wong tua supaya karma tidak berlaku dengan kita. Aku yakin keluarga Haja Ibunda Hajarita ini Allah beri kekuatan di dalam nilai nama yang kuat, dan tentunya anak-anak kebanggaan ini, anak sampai ke cucung-cucung ini menjadi sebuah pengharapan di masa usia tua. Senja saat kita terdengar suara cucu, saat kita terdengar suara anak, maka anak itulah yang akan menjadi permak hati baik dalam kehidupan dunia sampai pada kehidupan akhirat. Karena 2 tahap masalah anak tadi, pesan Kusikok Kedatawi, tetap jago dalam kepribadian ini. Mudah-mudahan anak ini tetap menjadi anak yang soleh. Tergantung Pak itulah. Anak ini kulit mauladin yuladu alal fitrah, dia lahir dalam keadaan suci. Kertas putih tergantung pena yang kita pegang. Kau pegang tinta merah, maka di kertas putih berubah menjadi merah. Kau pegang tinta hitam, maka dia berubah menjadi hitam. Maka orang tua adalah madrasatul ula, pendidikan pertama bagi anak-anak yang lahir di saat dalam kehidupan kita. Hari ini kurang ajaran anak dengan orang tua. Orang tua kehilangan wibawa di hadapan anak.
Kalau anak lahir 80 90-an, lewat depan orang tua nunduk. Murid nunduk. Tapi mana anak zaman kini haram telak mana nunduk. Kadang ketemu Pak panggilnya, halo Pak, halo Pak, tos Pak, tos Pak, tetap Pak gilo-gilo. Nah jadi itu kadang melihat kekurangan ajaran itu, kita bisa melihat bagaimana wibawa kehormatan orang tua semakin mengikis. Dan tentu orang tua sendiri yang kadang-kadang memberikan contoh yang tak baik di hadapan anak. Poin yang kedua, hari ini adalah acara syukuran daripada arwah. Arwah itu kalau bapak ibu pergi ke Mekah, baik di Timur Tengah Pak Haji Ibnu Amin, tadi masalah arwahan, arwah itu tidak ada di bumi Arab. Arwah ini masuk dalam bab sakofah. Sakofah itu adalah budaya. Fikih itu dibagi menjadi 3. Ada namanya fikih ibadah, ada namanya fikih akidah, dan yang ketiga ada namanya fikih adat. Adat yang tidak menyimpang hukum syariat, maka dia masuk ilmu sepertiga fikih. Maka roh berasal dari kata rah. Rah itu adalah yang menggantung, yang mengambang, yang ada dalam kuasa Allah, maka disebut roahan. Dan itu dilanjutkan dalam budaya tradisi kita, mengirim doa dengan orang-orang yang meninggal. Dan itu terjadi di bulan apa? Bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban tidak termasuk bulan yang diutamakan dari 12 bulan. Ayatnya macam ini. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asra syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard min arba'atin hurum. Dari jumlah bulan yang 12, Allah sudah ciptakan jumlah bulan yang 12 itu saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dari jumlah bulan yang 12 itu bukan Januari, bukan Februari. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Jumlahnya ada 12. Kapan Ustaz Aidil Allah menciptakan bulan itu? Saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dari jumlah bulan yang 12 itu Allah pilih 4. Bukan dalam tafsir Imam Ibnu Aisyah dan Ibu Jarir At-Tabari ada 4 bulan yang Allah agungkan. Yang 3 bergandengan, yang 1 terpisah. Salah sama mutawaliyat, yang 1 mundur. 3 berdekatan, sikoknya terpisah. Apa yang berdekatan? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Dan yang tersikoknya bulan itu mundur, terpisah. Apa nama bulan? Bulan Rajab. Kenapa Rajab disebut mundur? Karena dia terletak di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Singkat, bulan Zulqa'dah kenapa dimuliakan? Karena ada ibadah haji di dalamnya. Bulan Zulhijjah kenapa dimuliakan? Karena ada Hudaybiyah, gencatan senjata. Maka boleh memotong 1 ekor sapi untuk 7 ekor. Jadi kalau ibu nengok uang berkorban, ada sikok sapi untuk 7 orang, itu boleh. Dalilnya terjadi pada bulan Zulhijjah kalau terjadinya gencatan senjata. Maka gencatan senjata itu masa penceklik krisis. Maka kata Nabi, iqta'ul baqarah, potonglah sapi. 1 sapi sab'atu anfar, sikok sapi untuk orang 7. Zaman penceklik. Kalau kita berharta, berduit, jangan nak sikok sapi untuk orang 7. Kalau lebih apa, sikok sapi untuk orang sikok. Karena man sikok sapi untuk orang 7 berbagi, naiknya juga berbagi. Ada yang galak duduk depan, takut tersungkur. Ada yang galak duduk belakang, galak terjengkang. Apa kata Nabi? Azimu adiya'akum li'anna yawmal qiyamah matoya. Besarkan hewan kurbanmu karena dia akan menjadi kendaraanmu di akhirat nanti. Dan yang bulan Rajab. Nah, Rajab dengan Sya'ban itu 2 kata yang berbeda. Sya'ban ini tadi malam terjadi nisfu Sya'ban. Nisfu itu kalau ibu minum air di gelas aqua itu, kalau ibu sudah minum separuh, itu namanya nisfu. Nisfu itu adalah sesuatu yang sudah berkurang. Artinya ini terjadi pada bulan Sya'ban, separuhnya sudah habis, tinggal separuhnya lagi. Disebut malam itu adalah iqta'ul minal kitabil amal, ditutupnya amal buku tentang amal kebaikan yang dicatat dan adil. Jadi malam tadi lah LPG laporan. Tahu sudah LPG makan tadi. Ada beberapa hari yang puasa. Siapa yang melapor? Tentu yang melapor tergantung dinas instansi. Siapa yang melapor? Kalau Jibril mungkin megang kepala dinas apa? PU misalnya atau apa? Nah itu sudah dilaporkan kalau malam tadi. Dan sekarang kertas putih. Itu mulai yang baru. Mudah-mudahan dengan ujian-ujian yang terjadi, saronya nuntut minyak goreng zaman ini, ya saronya nuntut gas. Mudah-mudahan ini akan segera berlalu di hadapan kita. Ini ujian itu bersama. Jangan batu sembunyi tangan. Jangan salahkan sebuah kebijakan. Jangan salahkan rakyat. Jangan salah semua itu adalah berbenah. Malam tadi nisfu Sya'ban terjadi dan hari ini kita rohahan mengirim roh-roh. Artinya mudah-mudahan ujian ini akan segera berlalu. Nah, maka Bapak, Islam kuncinya.
Islam ini tidak pernah memberatkan kita, tetapi kita merasa berat dengan ajaran Islam. Bapak bayangkan untuk berjudi kita sanggup membayar dan mengeluarkan uang dengan uang yang banyak, membeli neraka. Dengan melacur kita sanggup menghabiskan uang untuk mendapatkan kepuasan yang sebentar, padahal bayar untuk beli neraka. Tapi untuk sholat tidak bayar. Masuk kita ke masjid pakai baju biasa, tidak apa-apa. Pakai baju biasa tidak perlu mahal, tidak bayar. Kotak amal lewat Pak, kalau kita ada duit masukkan. Kalau tak kasih duit ganti pengurus masjid lagi. Woi masuk kotak amal tidak ganti, tidak bayar. Amal duit ada, kotak amal lewat, hati-hati. Kotak amal itulah agak minta kepala kita dari akhirat dulu. Nah, jadi tergantung. Islam tidak berat. Jadi nunai sembahyang tidak diberatkan, apa mesti bayar, tidak buang duit. Naik haji, Islam naik haji bagi yang mampu. Tidak mampu berangkat haji macam Pak Haji Ibnu Abdi, macam Ibu Bupati, Ibu Haja Ratna dan Haji Reza, tidak berosok gitu karena keterbatasan ekonomi. Karena ibadah haji itu perlu harta, badan yang sehat, niat yang kuat. Harta ada kalau niat tidak berangkat haji, liburannya ke Qatar, ke Jerman, ke Eropa. Niat ada buntu, mati duduk memang itu. Tidak baca juga berangkat. Badan sehat, niat ada duit tidak baca berangkat. Nah, jadi tergantung. Kalau Allah masuk dalam rukun Islam haji tidak dipaksa. Tapi ada orang musuh kita musyawarah tu ngomong, "Musyawarah deh, cak mana lah kami ini biar baca dapat pahala haji, ngantar orang berangkat haji, dapat pahala haji, dapat. Namanya haji alur, kamu naik kamu turun, tidak jadi masalah." Ya, itu dipermudah Islam, tidak berat. Ya, coba sholat tidak bayar, haji kalau mampu, bentar lagi zakat fitrah. Kita nak bayar zakat fitrah bulan Ramadan ini. Tidak dipaksa. Masyarakat Musyirawas dengan 14 kecamatan, 1 kecamatan, 9 desa, 1 kelurahan. Kalau kita bisa melihat ekonomi umat, dia usah pakai penelitian survei. Islam sudah ngajar. Jimok per desa. Kades-kades bupati, suruh tanya dengan mereka. Kalau yang bayar zakat lebih banyak daripada yang nerima zakat, berarti ekonomi kita hebat. Tapi kalau yang nerima zakat tiap tahun lebih banyak, makin banyak daripada yang hidup zakat, berarti ekonomi kita rusak. Atau rusak galau-galaunya, bukan masalah ekonominya, akhlak. Kenapa? Karena badan amil yang ngurus zakat lana minta jatah pula. Yang mengurus zakat dari itu bukan amil, karena amil itu ditolak dari Basnas. Adapun pengurus masjid yang ditunjuk ngurus zakat itu bukan amil, jangan berharap jatah. Kita di dusun ini kadang-kadang di daerah kita mesti galak bertengkar, kapan zakat fitrah bertengkar, Idul Adha bertengkar. Kenapa? Amil yang minta jatah, panitia kurban. Apa kata panitia? Kaki punya panitia, ikut punya panitia, kepala ambil dengan punya panitia. Ini yang buat kita bertengkar. Ujung-ujungnya apa? Rusaklah agama ini dibuat. Jadi artinya bayar zakat, jangan kita kata ujiwang aman puasanya megah penuh sampai sebulan wajib bayar zakat fitrah. Tidak kata. Tunjuk dari lengan aku, dari fikih yang paling tipis sampai yang paling tebal, puasa dengan zakat dua kata yang berbeda, dua amal yang berbeda. Puasanya mampu, zakat tidak mampu, dia usah bayar zakat. Berarti kau bukan muzaki, bukan pemberi, tapi mustahik yang berhak menerima zakat. Tidak dipaksa. Zakat harta yang berduit, bos minyak, bos tambang, bos barang, toke sawit, toke kebun, bayar zakat harta. Ada haul dan nisab, tidak sembarangan. Ada haul, ada nisab. Haul selama setahun, nisab jumlah harta yang kita punya. Berapa nisabnya Ustaz Air? 84 gram emas. Ibu-ibu yang di rumah lalu 84 gram emas, tidak berkurang, tidak susut dalam setahun, maka wajib dikeluar 2,5%. Apa? Ambil kecil, kita punya emas 20 suku, simpan dalam lemari. Selama setahun, berarti 20 suku awalnya sudah sampai setahun. Nisabnya lebih, karena 84, ini 120 gram kalau 20 suku. Wajib keluar 2,5%. Ada pula ibu-ibu pengajian kata, Ustaz, mak mana lah caranya? Dia tidak keluar ke yang 2,5%. Ini sarul untuk masih Pak Ustaz. Cara caranya biar tak keluar 2,5%? Baca. Apa yang tak baca? Mazhab Imam Syafi'i yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, yang wajib keluar zakat itu barang tersimpan. Kalau barang terpakai tak kena zakat. Jadi pakai kalau 20 suku. Ini 20 suku, kadang 5 suku, tidak 5 suku, kadang 10 suku. Amalan pakai 20 suku untuk hajaranna, lahir bupati kapan kondangan, nunjuk tak lagi pakai telunjuk 5 jakai. Apa lalu kita? Nunjuk ke cincin, mati kacang itu. Ya, dalam tuh itu tidak kena zakat, tidak karena barang terpakai, tapi paling sebulan kena todong. Nah mati dia.
Jadi Islam ini tidak susah untuk itu, tidak galak keluar zakat. Ini cara jangan nakal-nakali. Islam yang mudah tapi jangan dipermudah. Nah, bentar lagi nak puasa. Bu Rita ya, ibu-ibu yang lain. Nak puasa. Ustaz, aku berat nak ada puasa. Macam mana caranya biar aku dah baca? Tapi dengan syarat. Dalam fikih sunnah Wahbah Zuhaili ada 5 syarat bagi perempuan boleh tak puasa. Cak kamu tak puasa, asal 5 syarat ini cukup. Salah satunya baik baca. Pertama haid, halangan, menstruasi, datang bulan, tanggal apa. Yang kedua al-humrah, hamil. Tahu wajah saya hamil? Bunting. Yang mudah ngerti. Hamil. Yang ketiga nifas, beranak, beranak, melahir. Yang keempat radha'ah, menyusui, banak muda. Jadi Nabi dia akan menyusui, tidak jadi masalah. Karena dia menyusui. Yang kelima uzur syar'i, atau dalam perjalanan jauh. Dengan 5 ini boleh kamu tak puasa. Kalau yang lanang itu cuma orang lanang Ustaz, kita cuma siko, bukan dimo. Lanang uzur syar'i, sakit tak matilah atau dalam perjalanan jauh. Jadi kalau ada Pak Haji Nur Amin di tengah jalan nyengok lanang udut, nah baca dipastikan kalau tak bunting panak buyung. Ya, karena disahkan itu. Ya, abang kita nyengok lanang, kan pula lanang tidak puasa, beranak kan. Jadi kalau tidak masuk kan pulang tidak masuk, kalau penting. Nah jadi kita baca nilai. Tapi kalau ibu-ibu tidak bisa kita nilai. Ngapa? Karena dia punya 5, punya salah. Ngapa ibu tidak puasa? Ada lagi penting 7 bulan. Nah, boleh. Ke depan itu sih dia tidak puasa, dia lagi menyusui. Tahun depan ngapa dia lagi penting lagi? Bukan ada ibu. Yang tahu urus dia baik. Ya, ibu yang punya utang puasa, bayar puasanya. Islam tidak memberatkan kita, jangan sampai kita yang merasa berat. La takun rutban patuk sarah, wala yabisan patuk kasarah. Jangan terlalu keras, nanti kau dipatahkan orang. Tapi jangan terlalu lembut, nanti kau diinjak-injak oleh orang. Saya yakin dan percaya keberkahan di hari Jumat. Kata Haji Nur Amin, hari Jumat kata beliau, kita nisfu Sa'ban malam tadi, rawahan hari ini juga mensyukuri anak semendo kita ini yang sedang hamil, sedang mengandung. Ya mudah-mudahan ini semua dilancarkan. Dan tentu di sini hadir juga seluruh bagian unsur pejabat pemerintah Musirawas dan Kota Lubuk Linggau. Ketengok tadi ada Ayunda Haja Rina, ya bini Pak Wali Kota. Ada tengok Ibu PKK. Iya, pakai masker. Tak belakang Ibu Wali Kota sekarang. Iya. Hah? Oh iya, bini Pak Kapolres. Yo, alhamdulillah. Wong Kamel hadir hari ini. Jadi mudah-mudahan seluruh unsur pejabat kita Kota Lubuk Linggau dan Musirawas Allah mudahkan dengan ujian-ujian yang ada. Ya aku yakin dan percaya ketika ada kerjasama dan kita tidak pernah menyalahkan, dan mudah-mudahan ujian ini akan segera selesai. Ya antri-antri minyak beres, antri-antri gas beres, yang mana yang sekarang itu bermasalahkan, maka Ketua DPR di Wijaya dalam channel YouTube, insya Allah semuanya akan berlalu. Asal kita kompak, asal kita sabar dan kita bertawakal, dan tentu kita berdoa kepada Allah, dan mudah-mudahan doa kita ini diterima di dalam bulan Sya'ban ini. Memperkuat doa, dengan doa ini insya Allah sampai hajat kita. Doa ini yang terakhir ibu, kekuatan doa, jangan macam-macam. Jadi kita bulan Sya'ban nak menjelang Ramadan banyak-banyaklah doa. Doa ini yang kuat, hisab doa. Doa itu jangan pula seperti syair, jangan pula panjangnya, jangan pula pendeknya. Doa itu harus jelas, jangan tak jelas. Syair tak baca dijadikan doa. Ya Allah, aku ingin masuk surga, cuma aku tak pantas. Tak jadi model itu. Puji Tuhan, puji malaikat, kau ini masuk surga tidak pantas, tidak baca. Jangan jadi doa. Ya Allah, sesungguhnya hamba tak kuat masuk neraka, hamba berdosa. Jadi artinya doa itu untuk tegas. Panjang yang jangan pendek. Maka imam di masjid-masjid, Ustaz Nasril ya, yang ini imam itu doanya mesti umum. Karena jamaah itu profesi tidak sama. Jangan kita doa sekenak kebut kita. Imam itu ditunjukkan keadilannya. Mentang-mentang imam tukang sawah, doanya untuk nak nyewai. Allahumma anzilatu minas sama ilal. Ya Allah, turunkan hujan, turunkan hujan. Hujan di belakang, wahile, kuna motong. Yang belakang rupanya dia potong karet. Ini doa itu mesti hadir. Jadi doa, jangan pulau panjangnya. Bu Rena, waktu baru balik dari Mesir 2016, aku imam di Masjid Agung kita Taman Kurma. Ku pakai kalau zikir aku di Mesir. Suruh salat. Tidak sejam zikir, menghadap ke depan. Al-Fatihah. Nengok belakang, habis jamaah. Allah jaga.
rupanya kepanjangan sedikit tadi. Karena kita mikir bukan jamaah itu negara zikir, ada yang nak ngantar anaknya sekolah, ada yang nak ke pasar, ada yang nak kantor, ya. Maka poin inti yang nak ngomong, jangan mudahnya lah cukup. Itu poin ini, jangan mudah kita nilai orang salah. Ibu-ibu, Ustaz, aku semenjak pengajian BKMT di kota Lacalak dan gini. Kenapa? Aku sholat dengan ibu itu udah kusuk sembahyang. Apa kau udah kusuk? Aku kena di kapan tahiyat telunjuk letik-letik macam ini. Tidak masuk nih ada. Menurut aku tidak sah ibu sembahyang. Mana lah menurut Ustaz? Ujiku bukan ibu yang macam ni yang tidak sah. Kau tu yang tidak sah. Kenapa aku kau kau sembahyang ni telunjuk orang ini? Ya, kita ini menyalin sarah orang muda. Nuntut salah kita dewe. Kadang susah. Nama kau gitu doa jangan panjang, jangan pendek, ya. Jangan perlu pendeknya. Ibu, sudah ibu doa, sudah Ustaz. Apa doa? Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau. Amin. Dah baca dulu. Jadi panjangnya jangan, pendeknya jangan. Ya, mudah-mudahan pengajian yang ini baca bermanfaat di sisi Allah dan kita semua dengan doa lepas dari ujian hidup. Amin ya rabbal alamin. Itu yang baca aku sampaikan dan tidak mohon dimaafkan. Aku yang lebih tolong dikurang, apa yang kurang tolong ditambah. Mulut aku lebih parah dengan telinga, apa yang metu dari mulutnya ceramah dari ibu dewek bukan ceramah ke bapak ibu. Tampan yang sedari muda, apalagi dari Sumatera, kita semua harapan bangsa, akhlak dan moral harus dijaga. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak tercibur telaga. Aku Aidil Musa, pamit undur diri di hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa pada episode selanjutnya. Burung merpati, burung cendrawasih, burung beo, burung murai, burung pipit dan burung kutilang. Nah itulah nama-nama burung boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Ghafur ya Mu'in, dengan penuh kekhusyuan dan kerendahan hati kami bermohon kepadamu akan keselamatan dan keberkahan dalam hidup kami. Curahkanlah kesabaran dan keikhlasan untuk menjadi penghias setiap langkah kaki kami. Ya Allah ya Ghafur ya Mu'in, apabila selama ini lebih banyak marah kami dari sabar kami, lebih banyak mengeluh kami dari syukur kami, lebih banyak lalai kami dari ingat kami, tunjuki kami jalanmu yang lurus yang apabila kami berjalan dan berpijak di atasnya tidaklah kami roboh buat selama-lamanya. Ya Allah ya Ghafur ya Mu'in, berikanlah kekuatan zahir dan batin kepada unsur pejabat pemerintah Kabupaten Musirawas, unsur pejabat pemerintah Kota Lubuk Linggau. Jadikan dua kabupaten satu kota ini Allah menjadi dua kota dan satu kabupaten yang memberikan kekuatan zahir dan batin agar dapat membawa masyarakat ila siratal mustaqim. Ya Allah ya Ghafur ya Mu'in, berikan kekuatan kepada Kanda Tawin dan Ayunda Widya di dalam menghadapi dalam masa persalinan anaknya nanti. Ya Allah, Allahumma ja'alna min nasabihi wa zuriyati min fawqa nur wa tahta nuran. Jadikan anak ini menjadi bagian daripada cahaya dalam hidupnya, anak si buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita penerus sejarah, anak saleh yang akan mendoakan orang tuanya. Ya Allah, di dalam lingkaran bulan nisfu Sya'ban, sampaikan hajat kami di hadapan-Mu. Kami berkumpul mengharap ridha Allah yang hakiki, bukan untuk saling menyakiti. Kami bertemu mengharap ridha ilahi, bukan untuk saling mencaci maki. Allahumma jam'an marhumah. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang dimuliakan. Wala tafarraqan min tafarraqan maksumah. Jangan jadikan perpisahan kami yang menyesatkan. Ya Allah ya Ghafur ya Mu'in, jika Kau dapatkan garis keturunan kami, putra-putri kami melingkar di meja judi, melingkar di meja narkoba, melingkar di meja maksiat, hembuskan angin hidayah ke dalam hati mereka ya Allah, kepadamu mereka kembali. Ya Allah ya Ghafur ya Mu'in, jika Kau dapatkan garis keturunan kami, orang tua kami, keluarga kami, sanak famili dan handai taulan, terbaring di atas ranjang mereka, menderita penyakit yang tak kunjung sembuh. Anda musanni wa anta khairur rahimin. Sembuhkan penyakit mereka syifaan ajilan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalimati haq min kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kalimati haqqin wa ala nahya wa alaiha namutu alaiha nadiha. Nabashu insyaallah minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang asal Silampari, beliau ini Pak Haji Reza
kelahiran desa Mama yang berada di Kecamatan Moratul ini, negak pesantren di Linggau, di Kelurahan Sirikagung, namanya Misro Arafah. Beberapa malam yang lalu kami silaturahim bertemu beliau, luar biasa pokoknya. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Semoga apa yang menjadi harapan dari Sohibul Hajat, Ganda Tawin, mayoritas keluarga besar Haji Mahmud, keluarga besar Pasir Umar, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hajat-hajat kita semua yang hadir pada hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, jika ada kurang lebih mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.